Apa sana Bang? Kita depan Bang. Saya. Kanan Pak, deputi Pak. Tengah Pak. Tengah Pak. Ya. Yang kita laporkan kita lakukan. Tadi ini nama yang Pak, ini yang dilaporin. Siapa aja Pak sebutin Pak? Buat itu Pak, sebutin Pak. Pak Jokowi, Pak Anwar, Gibran, dengan Kaisang. Sudah banyak. Tujuannya apa Pak? Kolusi nepotisme. Terduga nepotisme ya Pak ya? Ya, nanti kita jelaskan. Kita di dalam beberapa. Ya, terima aja Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Oke, terima kasih Bapak. Oke. Pak Jokowi, Anwar Gibran. Senyum. Boleh ceritain sedikit Pak? Lapor apa aja tadi Pak? Bentar ya, sudah? Tadi kita laporkan atau informasikan tentang dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme kepada pimpinan KPK. Kami terdiri dua kelompok, ya kan, tim pembela demokrasi Indonesia atau TPDI dengan Persatuan Advokat Nusantara atau Perekat Nusantara, ya, terdiri daripada Erik Paat, Kartewu, Beto Celestinus, Bung Robert, Wiki, Posma, ya. Tadi yang kami sampaikan untuk melaporkan dugaannya adanya tadi kolusi nepotisme yang dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh Presiden kita RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar, juga Gibran dan Kaisang dan lain-lain. Ini adapun dasar hukum yang kami pakai dalam laporan ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 3 yang menyebutkan negara kita negara hukum. Keterkaitan kami melaporkan ini ada dugaan adalah kita mengetahui adanya beberapa, ya kan, gugatan yang sehubungan dengan masalah usia untuk jadi capres atau cawapres. Ya, di situ kita melihat bahwa kedudukan Ketua MK sekaligus juga sebagai Ketua Majelis Hakim. Kita melihat dulu ya. Kemudian ada permohonan yang berkaitan, di mana juga Presiden di dalam setiap ada permohonan ini Presiden dipanggil dan juga DPR, karena ini berkaitan dengan undang-undang. Jadi mereka hadir. Nah, kemudian di dalam daripada salah satu permohonan atau gugatan ke MK ini menyebutkan nama si Gibran. Ya. Kemudian ada juga gugatan yang dilakukan Ketua PSI, dalam hal ini kita mengetahui bahwa Kaisang juga jadi Ketua PSI. Apa? PSI. Nah, kaitannya bahwa Presiden dengan Anwar itu ipar. Kita tahu ya, karena dia kawin Ketua MK menikah dengan adiknya Presiden, yaitu Jokowi. Nah, kemudian Gibran anaknya, berarti dengan Ketua MK hubungannya sebagai paman dengan ponakan.
Kemudian lagi PSI, yaitu Kaisang, ada keponakan dengan paman. Nah ini ada sesuai dengan undang-undang daripada kekuasaan kehakiman, ya kan, kalau punya hubungan kekeluargaan itu ketuanya majelisnya itu harus mengundurkan diri. Itu tegas. Tapi kenapa ketua MK membiarkan dirinya tetap menjadi ketua majelis hakim? Nah ini ada keterkaitan kedudukan daripada Presiden Jokowi itu sebagai salah satu pihak juga yang harus hadir di dalam persidangan ini. Kenapa tidak mengundurkan diri? Nah sebagai seorang ketua MK, masa tidak tahu undang-undang daripada kekuasaan kehakiman? Harusnya dengan tegas dari awal, saya tidak berhak. Karena berbenturan kepentingan. Senyatanya kan tidak, diam-diam saja. Lebih-lebih lagi adalah di sini Presiden Jokowi juga kita hadir itu dihadiri oleh kuasa hukumnya, tidak juga menyatakan, meminta supaya ketua MK, yaitu ketua majelis hakim Pak Anwar itu mundur karena berbentur kepentingan. Nah ini kami lihat seolah-olah ada unsur kesengajaan yang dibiarkan dalam penanganan perkara ini. Nah itu yang kami lihat adalah dugaan kolusi nepotismenya antara ketua MK sebagai ketua majelis hakim dengan Presiden Jokowi, dengan keponakannya Gibran, juga keponakannya Kaisang. Itu intinya. Selain keluarga Pak Jokowi kan saya melihat itu ada 9 hakim MK termasuk panitera yang dilaporkan. Ya, apa alasan dasarnya? Itu kan yang menurut kami, karena kan kalaupun hakim-hakim itu juga harus mengetahui, harusnya kan minimal menyuarakan juga hal itu. Kenapa diam semua? Iya kan? Walaupun dia anggota majelis, dia tahu dia pimpinannya itu mempunyai hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat, harusnya menyampaikan dengan, ya kan? Tidak bisa. Ini melanggar. Ini kan sedang dilaporkan ke Dewan Etik. Ya kami juga yang melaporkan. Sudah kami laporkan. Ya. Pak, lalu laporan itu apakah diterima oleh KPK? Terima. Tadi sudah saya sampaikan yang foto tadi diterima. Kita tunggu aja tindak lanjutnya. Kita berharap negara ini kan jadi bersih. Bagaimana masyarakat mau percaya dengan kepemimpinan yang akan datang? Ini kan bicara tentang pemimpin negara ini kan. Bagaimana mau percaya dengan nanti kalau yang terpilih presidennya si anu gitu kan. Apalagi berkaitan dengan kalau yang cawapresnya adalah Gibran, kemudian menang, orang jadi bertanya-tanya gitu kan. Sementara negara kita negara hukum. Bagaimana mau terjadi penegakan hukum? Sudah terjadi adanya dugaan kolusi dan nepotisme. Gimana mau menegakkan hukum? Nah ini berkaitan juga akhirnya dengan masalah korupsi. Tidak akan terjadi. Kalau pemimpinnya saja sudah melanggar hukum, siapa yang mau didengar? Siapa yang mau dihormati? Iya kan? Sudah tidak ada lagi. Bagaimana negara ini mau bangun? Bagaimana negara ini mau jadi negara yang betul-betul bersih dari permasalahan-permasalahan hukum? Jadi sebenarnya kita negara hukum harus bersumber berdasarkan hukum. Nah, dari awalnya saja sudah terlihat terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Pak, dalam laporan ini tadi ada bukti atau dokumen apa aja yang diserahkan ke KPK? Ada putusan dari MK, ada beberapa yang sudah diputus yang berkaitan dengan ini. Kemudian juga ada laporan kami, somasi kami, kemudian kepada MK supaya 9 hakim itu mundur dengan perkara ini, kemudian juga laporan kode etik dan ada beberapa lagi yang lain. Oke, harapan untuk ke KPK seperti apa? Kita berharap KPK tangkap cepat. Karena ini sangat mesti kalau lambat-lambat, iya kan? Takut jadi permasalahan lagi. Ini kalau kita mau menjelaskan masih panjang lagi. Nanti kita akan mengambil tindakan lagi, kami undang lagi. Ada masalah-masalah lain yang kami tidak bisa ungkapkan sekaligus. Ya. Pak, putusan MK soal capres-cawapres menurut Bukan diulang lagi kan? Putusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, ketentuan hukum yang berlaku apakah sah atau tidak? Apakah mempunyai kekuatan hukum atau tidak? Dasarnya udah salah gitu kan. Kalau kita bangun rumah fondasinya udah salah, kira-kira runtuh nggak bangunan rumah ini? Bermasalah apa tidak? Iya kan?
Undang-undang kekuasaan kehakiman itu kan harus dihormati oleh seluruh hakim di Indonesia tanpa terkecuali, termasuk MK harus menghormati. Iya kan? Nah kalau dasarnya ini sudah tidak ditaati, bagaimana penegakan hukum nantinya? Bagaimana dengan putusan yang melanggar ketentuan dasar tadi adalah apabila terjadi adanya hubungan keluarga itu dengan otomatis ya kan hakim itu sebagai majelis mengundurkan diri. Ini tidak, diam saja. Kemudian Bapak Presiden Jokowi juga yang dalam hal ini juga diam juga. Apa masih ada lagi? Oke. Minta nomor HP-nya, Pak. 6 atau 7. Babai. Koordinator tim pembela demokrasi. Ya, ya. Dikasih aja ke kita, apa HP-nya lagi kecil.